Selamat datang di pelatihan kelas CorelDRAW pertemuan keempat ini yang bertemakan Train Yourself to Your Ability secara online ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, perkenalkanlah saya Widya Nurum Anindya Putri sebagai Master of Ceremony dalam acara kelas CorelDRAW 2022. Sebelum memasuki acara pertama, saya akan membacakan peraturan kelas CorelDRAW 2022. Tata tertib online. Peserta online harus hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Peserta online diwajibkan untuk on kamera dan memakai pakaian sopan dan rapi. Peserta online diwajibkan mengisi absensi yang sudah disediakan. Peserta tidak diizinkan meninggalkan room selama kelas berlangsung. Peserta online diharapkan mematikan mic selama kelas berlangsung dan diperbolehkan jika sudah dipersilahkan. Jika ada pertanyaan via online, bisa menggunakan fitur raise hand atau ketik izin bertanya di kolom chat. Peserta tidak diperkenalkan memposting, mengirim, membicarakan hal-hal yang berbau dan mengandung unsur politik, sara, kontroversial, dan pornografi. Peserta wajib mengikuti kelas CorelDRAW dari awal sampai akhir acara dengan tertib. Peserta diwajibkan minimal 3 kali mengikuti kelas CorelDRAW. Peserta wajib mengerjakan dan mengumpulkan semua penugasan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Peserta harus saling menghormati satu sama lain. Memasuki acara yang pertama, yaitu materi keempat, langsung saja kepada Saudara Fuad Febianto, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pertemuan keempat ya, pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan terakhir ini kita nggak desain, cuma ada beberapa saja yang perlu diulas lagi, yaitu terkait untuk penugasan yang kemarin saya berikan. Nah, yang kedua itu ada beberapa review tentang penugasan yang sudah dibuat, sama kita mengulas lagi terkait pertemuan kedua, ketiga, maupun pertama. Nah, mungkin kita sedikit mengulas tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena di randomnya itu review saja. Mungkin udah terlihat ya share screen-nya ya. Mungkin untuk yang pertama itu saya mau tanya dulu sama teman-teman, kesulitan menggunakan CorelDRAW itu apa untuk kalian dengan software-software lainnya? Mungkin kesulitan dalam mencari tools atau dalam menu-menu lain, bisa ditanyakan, sharing terkait maupun terkait desain-desain yang udah kita buat di pertemuan pertama, pertemuan kedua, sama pertemuan ketiga. Nah, kalau ada yang mau dipertanyakan dulu, silakan dipertanyakan. Ayo
Teman-teman mungkin yang masih kebingungan menggunakan CorelDRAW bisa tanyain aja. Mas izin bertanya. Oh ya, Gimana cara kombinasiin tipe font biar pantas gitu? bisa diulang, Mas? Ya gimana bisa diulang? Mungkin saya bacakan aja Mas Fuad. Dari saudara Helmi menanyakan gimana cara kombinasi font biar enak dilihat. Untuk kombinasi ya, kombinasi font. Kalau kombinasi font itu biar enak dilihat itu sebenarnya itu biasanya kalau melihat font itu kita bisa ngeliat dari warna, background, gimana caranya fontnya itu biar enggak tabrakan dengan halnya warna. Jadi sebenarnya menggunakan font apa aja sebenarnya itu bagus aja sih. Cuman kalau misalnya maupun pakai font yang bagus pun, nah tapi itu nggak sesuai dengan warna dan apa namanya backgroundnya itu sendiri, nah itu akan terlihat jelek sama aja. Jadi gimana caranya kita sesuai yang itu. Mungkin seperti itu Mas Helmi. Ya mungkin untuk yang lainnya bisa dipertanyakan lagi. Yang sekiranya masih kebingungan, kiranya masih ada yang lupa cara membuat grid ataupun cara memasukkan seperti apa, itu dipertanyaan lagi nggak masalah. Ayo teman-teman mungkin yang kebingungan. Oh ya, ini dari Mbak Tam. Bisa dipraktekkan lagi nggak Mas cara menggunakan Trans Bitmap? Cara gimana? Cara menggunakan Trans Bitmap. Oh, transfer kemarin itu ya untuk mengubah warna ya. Ya kita ulang lagi ya cara menggunakan bitmap itu sendiri tadi ya.
Nah, pada menu bitmap ini itu banyak tuh, kayak ada convert to bitmap, terus kayak ada auto image just, terus mode biasanya digunakan tuh mode kebanyakan itu untuk mengubah color, misal halnya ini ya, kita ambil gambar coba. Nah, jadi ini kalau bitmap itu sendiri, kalau misalnya kita mau merubah warnanya, nah itu ada di bitmap. Itu kita klik dulu gambarnya, kita klik gambar, bitmap, lagi ke mode. Nah, di sini ada beberapa mode, kayak misal lab color, CMYK, black and white. Cuman kemarin itu kan penggunaan bitmap itu kan biar merubah warna ini kan, merubah warna ini itu dengan cara kita klik bitmap. Nah, kita convert ke bitmap dulu nih. Habis itu dari convert to bitmap, nah ini untuk resolusinya bisa kita rubah nih. Kita mau pakai 1000 ataupun mau pakai 800, itu terserah tuh. Jadi semakin besar, jadi semakin jernih dia. Nah, jangan lupa bagian color mode ini. Jadi harus RGB ya, RGB color. Terus lalu oke. Setelah itu kita klik lagi bitmap, terus pilih mode, terus pilih black and white. Nah, udah kayak gini, konversinya itu land art. Lalu oke. Nah, ini udah jadi nih. Masih ada backgroundnya nih. Nah, kita ke pojok sini nih. Kita beri tanpa warna. Kita klik aja. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau ganti warnanya ini, outline-nya ini, tinggal di sini nih, menu warna sini, tinggal kalau enggak di bawah sini, menu bawah ini nih, yang ada pen-nya ini bisa tinggal di double klik, terus pilih color, tinggal disesuaikan aja warnanya. Tinggal dipilih warna-warnanya. Kalau enggak, pakai klik kanan ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk merubah warna pakai bitmap. Pada saat gambar itu PNG. Nah, di sini nih bisa diekspor sendiri nih. Kayak penggunaan efek. Nah, efek ini bisa nih. Penggunaan efek ini, terus kita pilih adjust, terus brightness, atau kontras. Nah, ini sesuai biar kelihatan pengen lebih terang lagi atau lebih redup. Jadi penggunaan kontrasnya itu sesuai. Nah, kan warnanya lebih enak nih.
daripada warna aslinya. Jadi pada saat nanti di-upload atau di-ekspor ke gambar, dia lebih enak tuh gambarnya. Warnanya, dari warnanya. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin dari Mbak Soraya ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mas Jahir. Izin bertanya Mas, bagaimana cara menimbulkan efek 3D di Corel Draw? Oh iya, untuk efek 3D ya. Nah, kalau untuk efek 3D di Corel Draw itu, uh, jadi gini, ada yang di sini di menu edit ini, di pojok ini, nah di bagian drop and show ini ada extrude. Nah, nanti efek extrude ini yang akan menimbulkan sebuah 3D. Seperti tulisan ya, kita contohkan aja nih. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Nah, pemilihan warna udah dipilih nih ya untuk ininya ya. Nah, setelah itu kita pilih ke menu edit ini, bagian drop and show ini biasanya, terus extrude. Nah, ini ditarik aja nih. Nah, caranya itu tadi seperti ini. Kita ulang lagi ya. Kalau udah jadi seperti ini, kita pilih extrude tool. Nah, terus kita klik pada apa objek yang akan kita buat 3D. Kita klik ini, kita tahan, terus kita sesuaiin. Nah, habis itu pewarnaannya tinggal kita klik di sini. Kita klik, nah outline garisnya ini nanti kita klik klik kanan. Kita bedakan warnanya. Sesuaikan. Terus, nah di sini nih. Jadi tipe-tipenya ada nih. Tipe-tipenya. Jadi di sini tinggal kita pilih aja nih tipe-tipenya nih. Kayaknya seperti apa tipenya. Ini kita tinggal kita sesuaiin aja nih. Nah, seperti ini nih. Jadi ke menu extrude. Habis itu nanti objeknya kita klik, kita buat timbul.
Nah, jadi katanya itu disebut ini. Nah, untuk pewarnaannya, nah, bisa di bawah sini nih, menu bawah ini nih. Konten ini tinggal klik. Nah, kalau pengen di gradasi, kamu on file ini. Nah, habis itu tinggal ini klik bagian sini, bagian color, terus tinggal dipilih aja warnanya pengen yang mana sesuai dengan kebutuhan. Terus tinggal di oke. Kalau misalnya mau ganti juga, ganti warna nih samping-sampingnya, ataupun mau ditambahin tinggal kita klik aja di sini, double klik, kita tambahin. Nah, kita sesuai warnanya. Mau diperbanyak warnanya, kita tambahin lagi, double klik, kita sesuai lagi warnanya. Nah, jadi ada 4 warna. Jadi seperti ini, Mas. Mungkin dari Mas Jabir ada feedback. Sudah, Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Vide. Kalau cara ganti warna objek tulisan sama objek bidangnya gimana, Mas? Beda warna. Misal tulisan KMTE warna kuning, terus bidang belakangnya warna hitam. Ini ya, warna hitam, belakangnya warna kuning. Sebentar untuk Mas Vide ya. Ini saya sedikit lupa ini cara pewarnaan untuk di belakangnya ini. Tambahan dari Mas Vide mungkin bukan gradasi, tapi warna solid, Mas. Warna solid ya. Warna solid. Jadi untuk di ininya ya, di apa namanya, di depannya ini atau di belakangnya ini, Mas. Solid itu, Mas. Untuk Mas Vide sebentar ya, Mas ya. Saya agak begitu lupa ini cara penggantiannya itu warna objek. Mungkin tambahan lagi dari Mas Vide, itu semua solid, Mas. KMTE hitam pekat, bidang belakang kuning pekat. Untuk Mas Vide itu posisi 3D atau posisi
pemilihan biasa, Mas. Yang 3D Mas Fuad. Oh, 3D. Jadi untuk ininya Mas ya, untuk ininya hitam, terus bidang belakangnya ini kuning. Mas. Oh iya. Nah, seperti ini Mas. Ini contoh lah ini. Kuningnya kuningnya belum kuning KMD ini. Apakah seperti ini yang dimaksud Mas? Benar Mas. Oh, jadi caranya itu di extrude ini pada saat kita ngetik extrude, lalu kita ulangin. Nah, posisi seperti ini, kita pada saat extrude ini, nah kita pilih extrude color ini, kita klik yang pojok ini, extrude color ini, nah terus kita pilih ini, use solid color ini. Nah, habis itu kita pilih yang di sini untuk penentuan warnanya. Nah, terus kita pilih kesesuaian warnanya nih. Nah, tinggal kita atur aja. Jadi seperti itu Mas Vide. Saya agak sedikit lupa tadi itu Mas Vide. Mungkin dari Mas Vidi ada feedback atau tidak? Teman-teman yang lain kalau masih kebingungan juga bisa langsung ditanyakan saja. Dari Mas Rashid, izin bertanya Mas, gimana cara memotong-motong feed menjadi puzzle feed? Oh ya, yang kemarin ya, itu di pertemuan ketiga, jadi motong seperti ini, jadi puzzle-puzzle. Jadi pada saat kita ini pengen buat objek untuk di feed ataupun puzzle, nah itu kita udah dapat objeknya nih, jadi seperti ini nih. Nah, ini kalau misalnya di Corel itu biasanya nanti ada timbul warna yang enggak, atau objek itu yang enggak nyatu. Nanti pada saat upload dia akan ada potongan garisnya, kelihatan dia potongan garisnya. Nah, contohnya seperti ini, masih ada potongan garisnya seperti ini. Jadi gimana caranya biar pada saat kita pilih itu atau kita potong itu biar enggak timbul seperti ini. Nah, itu kita ekspor dulu ke gambar. Di desain kita ini kita ekspor ke gambar. Nah, kita ekspor gambar ke JPEG. Setelah itu sudah diekspor. Nah, kita ambil, udah jadi gambar, udah jadi sebuah gambar nih. Nah, kita buat
rectangle nih, kotak-kotaknya nih. Jadi kita sesuaiin dulu nih ukuran gambarnya. Misalkan 900 kali 900. Nah, berarti kan ketemunya kan 300 tuh. 300 kali 300 tuh. Nah, kita buat nih. Di sini rectangle, ukuran kita sesuaiin 300. 300. Nah, habis ini tinggal di copy aja CTRL-B ataupun CTRL-C terus CTRL-V. Nah, kita sesuaiin nih. Zoom, kita tarik ujung sini, kita tarik ke ujung sini sampai bener kotak nih ya. Jadi kotaknya bukan kotak titik-titik gini, jadi kotak bener-bener kotak nih. Nah, ini udah sesuai nih. Kita copy lagi. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu ini kita blok. Ini kita blok, kita group atau CTRL-G. Nah, kita copy lagi. Nah, setelah itu kita sesuaiin. Nah, setelah itu semua kita blok, kita group. Udah kayak gitu, outline-nya ini kita kecilkan. Kita buat hairline. Nah, kalau sudah kecil seperti ini, dibuat hairline, baru kita sesuaikan. Kita sesuaikan nih. Kita blok. Terus di keyboard itu kita tekan C. Nah, habis itu kita tekan B. Kalau seperti ini, cara masukin potongan gridnya ini, gambar ini, kita blok semua. Jadi kita blok, tekan C pada keyboard, habis itu tekan B pada keyboard. Ya, jadi nggak perlu kita ke sini lagi nih. Kalaupun di sini kosong, di dokumen ini kosong nih, tempat layarnya ini kosong nih, kita bisa aja kita klik, tekan P, klik, tekan P. Nah, ini sesuai nih di tengah. Jadi kalau kayak gitu kan ribet, lebih baik kita blok, tekan C, setelah itu terus tekan B. Nah, setelah itu kita blok semua, pilih nih interest. Nah, terus kita pisahin. Ini udah kepotong nih, tinggal di ungroup. Nah, jadi seperti ini, Mas. Mungkin dari Mas Rashid ada feedback atau tambahan. Oh ya, dari Mas Rashid lagi. Terus kalau satu-satu begitu, cara nge-export tiap gambarnya gimana, Mas?
Nah, kalau satu-satu kayak gini ya, cara ngekspornya kalau untuk semuanya gitu, jadi biar sekaligus itu belum pernah sih, belum pernah tahu. Cuman biasanya yang ekspornya tinggal biasa aja, kita ekspor satu-satu. Nah, ini jangan lupa select only. Nanti kalau misalnya kita nggak pakai select only ini, nah nanti dia bakal ke ekspor semuanya nih, yang ada di sini nih, ke ekspor semuanya, nih, ke select semua nih. Jadi harus disesuaikan aja sih. Nah ini klik satu, jadi kita ekspor satu-satu. Ekspornya CTRL E. Kalau misalnya pengen nggak mau ribet ke menu-menu file yang ada di atas ini, tinggal CTRL pada keyboard E. Nah ini disesuaikan. Jadi ukurannya harus gini, jadi jangan dirubah-rubah. Nanti kalau dirubah-rubah nanti nggak sesuai sama yang pada saat kalian upload nanti. Jadi untuk resolusinya tinggal diganti aja nih, 700, 800. Nah ini kalau tetap RGB, nah tinggal klik OK. Udah, jadi satu-satu Mas. Kalau misalnya sekaligus semuanya itu kayaknya nggak ada, nggak bisa kayaknya kalau di CorelDRAW. Bagaimana dari Mas Rashid? Mungkin ada tambahan lagi? Oke, mungkin cukup. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Jabir. Mas izin bertanya, di mana kita bisa menemukan sekumpulan bahan desain yang gratis? Oh, bahan desain yang gratis. Nah, kalau bahan desain yang gratis, bentar saya share screen ya. Mungkin share screen-nya udah terlihat belum di menu web saya nih? Belum Mas Fuad. Belum ya? Kalau sekarang sudah. Baik, jadi nah itu ada beberapa situs atau web yang menyediakan untuk desain-desain ataupun template-template gratis, kayak halnya Freepik, terus Pinterest, terus setelah itu kalau icon-iconnya itu ada di icon desain. Bentar, ini saya beritahu. Nah, nih, ada di Prefik.com. Mungkin untuk para yang udah pengalaman desain, mungkin udah tahu nih nama website ini, Prefik.com ini. Nah, itu dia menyediakan fitur-fitur lengkap tuh. Kalau misalnya pengen downloadnya lebih banyak, itu kita harus buat akun dulu di websitenya Prefik.com ini. Nah, jadi seperti ini nih, tinggal kita klik aja nih.
di sini nih. Klik di sini, kitanya mau icon. Nah, tinggal icon sosial media, tinggal kita klik. Nah, di sini nggak semuanya gratis. Jadi ada beberapa kayak pengguna akunnya itu yang mengupload di sini atau menjual hasil-hasil desainnya. Jadi nggak semuanya gitu bisa kita download. Kalau misalnya kita mau download, kita harus bayar. Jadi pada saat kita klik di sini, nah di sini ada icon downloadnya nih. Nah berarti ini gratis, ini bisa. Nah ini nanti kan ada dapat menu tampilan. Bentar, ini saya download coba. Saya download dulu. Nah, udah belum nih share screen ini. Gimana, udah terlihat belum nih share screen? Sudah terlihat Mas Fuad. Nah, ini kan kalau udah ke download nih ya, ikonnya ini ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kita klik. Nah, ini nanti muncul nih. Muncul seperti ini nih. Nah, ini data-data seperti ini nih. Nah, ini tinggal kita tarik aja nih. Ini kita tarik ke menu Corelnya ini. Nah, seperti ini. Terus kita oke. Ini kalau misalnya datanya berat, bisa agak makan waktu lama. Nah, jadi seperti ini nih. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita ungroup nih. Nah, tinggal kita ambil aja nih objeknya nih. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang di private. Kalau mau download template, dan lain-lain, itu banyak tuh di sini, di private ini. Terus ada Pinterest. Jadi kalau di Pinterest itu biasanya kita ngambil background kebanyakan. Nah, jadi seperti ini. Ini biasanya kebanyakan kita kalau ambil di Pinterest ini untuk background ini sih, kayak misalnya pembuatan feed. Jadi di sini banyak nih, tinggal download aja, jadi gratis semua nih. Cuman ada beberapa juga yang harus bayar di sini. Kalau untuk icon PNG, ini ada di namanya di www.flaticon.com nih. Nah, di sini udah PNG di sini. Tinggal kita cari aja nih. Ikon-ikonnya seperti apa nih. Ya, ikon Instagram, tinggal kita klik aja nih. Instagram, logo. Nah, ini udah jadi PNG nih. Udah PNG semua rata-rata di sini. Tinggal kita download aja. Kita download.
Nah, udah jadi gambar nih. Nah, ini udah PNG nih. Mau ganti warnanya, itu bisa tinggal di bitmap lagi. Seperti tadi, di convert. Bitmap, terus mode. Nah, kalau biasanya kayak gini, dia akan terpotong sih ini. Dia akan pecah sepertinya. Kalau seperti ini. Jadi emang udah ganti, udah PNG kalau di website ini. Nah, kalau untuk di font, itu ada di Davon. Nah, ini ada di davon.com. Kalau untuk cari-cari font gratis, ini juga nggak semuanya gratis. Nah, kita pengen nyesuaiin, kita pakai font apa, tinggal kita cari, tinggal kita tentuin aja. Tinggal kita ekspor sendiri, kita pengen fontnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat di tampilan awalnya ini fontnya seperti ini, nah nanti hasilnya pun nggak akan seperti ini. Jadi itu kita harus edit lagi. Nah, cara editnya itu menggunakan tools pada Freehand Tools ini, menggunakan pen atau polyline ini. Jadi kita buat lagi. Jadi tetap kita edit lagi. Jadi seperti itu, Mas. Mungkin dari Jabir ada feedback atau yang ada ditanyakan lagi. Mungkin sudah tidak ada feedback dari Mas Jabir, dari teman-teman yang lain. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan ke Mas Fuad. Nah, jadi untuk penggunaan software dari CorelDRAW itu sendiri seperti itu. Jadi kita ulas sedikit lagi, bahwasannya kalau misalnya pengen ngedit foto, itu tempatnya kalau misalnya kita ngedit di CorelDRAW itu kurang pas. Jadi biasanya foto itu di Photoshop. Jadi kalau misalnya pengen di animasi, itu biasanya ke AI, jadi Adobe Illustrator itu. Kalau di Corel itu sendiri, karena emang Corel itu berbasis vektor, jadi pembuatan logo, jadi kayak hal yang pembuatan bidang-bidang desain pamflet dan lain-lain. Karena kalau misalnya seandainya kita kerja di bidang percetakan, nah biasanya yang digunakan ini nih kebanyakan nih software CorelDRAW ini sendiri nih. Apalagi kalau misalnya kalian pengen jadi desain grafis, itu mungkin sekarang ini udah jarang yang rekrutmen itu menggunakan atau dicantumkan bisa menggunakan Corel, itu jarang. Biasanya lebih ke Photoshop, Adobe Illustrator, terus habis itu ke halnya sekarang yang lagi tren tuh Figma. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran dari saya sendiri, lebih baik jangan hanya Corel. Kalau bisa kalian yang kira-kiranya update untuk software desain maupun dia itu berbentuk software desktop ataupun online di web, itu lebih baik kalau ada tren-tren baru lagi dipelajarin. Karena mungkin kalau misalnya sekarang mungkin kalian ngomongnya agak
nggak penting amat sih. Kayak halnya mungkin kalian ini jadi ataupun di jurusan apapun, nggak ada salahnya kita mempelajari software-software lainnya yang tidak terkait dengan kuliah kita. Mungkin itu bisa jadi peluang kalian di dunia kerja nantinya itu. Nah, mungkin seperti itu sih. Terus ini yang kedua, ini ada kemarin tuh penugasan ya. Jadi nge-review ya. Mungkin yang udah ini, yang udah mengumpulkan dan dari panitia mungkin sih bisa di-share hasil-hasil dari teman-teman yang udah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, mungkin ini saya buka ya, saya share nih ya untuk review dari tugas-tugasnya. Bentar, ini saya unduh dulu untuk gambar-gambarnya. Mohon ditunggu sejenak. Mungkin buat teman-teman bisa ditunggu terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini saya unduh dulu ini.
Nah, ini yang pertama ini ya, yang akan kita review bareng-bareng. Itu dari Adian Daniswara Utami. Nah, untuk yang dipunyanya Adian ini, Adian Daniswara Utami ini udah bagus. Nah, cuman yang kekurangannya ini kalau saya lihat ini dia itu terlalu menjorok ke atas untuk tulisannya. Lebih baik itu bisa dibuat kayak halnya itu di ke bawah sedikit di tengah-tengah ataupun yaitu lebih ke samping. Jadi ini nih, ini di samping, daerah samping sini nih. Itu lebih samping ini, dia agak lebih ke bawah. Jadi kalau misalnya untuk warnaannya, nah untuk pewarnaannya ini sih udah kelihatan bagus warnaannya, dan jadi objek-objeknya ini pun nggak terlalu ramai. Cuman komentar saya sih ini terlalu ke atas. Jadi seperti itu. Cuman kalau misalnya seandainya untuk reviewer itu biasanya berbeda-beda sih dalam pendapatnya itu. Jadi kayak font dan lain-lain ataupun warnaannya itu beda-beda. Cuman ini kalau dari saya sendiri ini terlalu ke atas. Jadi untuk Adian Daniswara ini Daniswara Utami ini udah bagus, sudah sangat bagus. Mungkin nanti besok ke depannya bisa lebih dikembangin lagi. Jadi seperti itu ya untuk yang desainnya dari Adian Daniswara ini. Terus untuk yang selanjutnya ini Berliano Yoga. Nah, untuk Berliano Yoga ini pertama ini mungkin fontnya ini kayaknya yang Minal Aidin wal Faizin ini, mohon maaf lahir dan batin ini fontnya ini bukan font Calibri ini kayaknya font dari Times New Roman. Kemarin kan ketentuannya kan dari ini ya, Arial, maaf, bukan Calibri, dari Arial. Jadi dari fontnya ini mungkin kalau template-nya ini kelihatannya ini saya udah pernah nemu ini, pernah lihat di apa namanya di website ini diambil. Jadi kalau misalnya seperti itu kita ngambil nggak masalah sih, nggak ada salahnya. Cuman lebih baik kita sebagai desainer itu lebih kreativitas mungkin kita buat dari awal. Takutnya kalau misalnya kita hanya ngambil aja, kita nyomot template orang, itu nanti jadi kendalanya pada saat kita dapat kerjaan di apa namanya bagian desainer grafis. Nah, cuman karena kalian udah terbiasa dengan kita ngambil nyomot ini, nah nanti di situ kalian bingung pada saat dari owner itu minta desain itu seperti ini. Jadi kita nggak dari awal itu buat. Mungkin dari situ sih komentar saya terhadap punyanya dari Mas Berliano Yogi. Mungkin seperti itu Mas, untuk kedepannya lebih dikembangin lagi, jadi belajar maupun itu pun desain kita masih jelek apa dan lain-lain, itu terus dikembangin, terus kita latihan lagi, lama kelamaan nanti kita tahu dan nanti kita bisa jadi seperti ini nih kalau untuk pembuatan kayak misalnya template, background dan lain-lain. Jadi seperti itu.
Nah, ini udah cukup bagus untuk dari Mas Beliano Yogi ini. Nah, yang kedua ini Jarod Eka Sandi ya, yang ketiga ini. Nah, Jarod Eka Sandi ini udah bagus ini, udah bagus. Cuman ini lebih dikembangin lagi Mas ya. Jadi untuk kayak lebih dikombinasikan lagi nih untuk font-fontnya ini. Jadi mungkin ini font bisa nih Selamat Hari Raya itu agak lebih tebal atau lebih besar. Nah, untuk di Idul Fitrinya ini gimana caranya kita ini ngelihat desain ini, kita gak hanya desain, jadi kita bisa pakai feel kita ini, wah ini desain ini kurang seperti ini. Nah, nanti itu feel itu ketemu sendiri tuh. Jadi nggak terlalu harus terburu-buru kita desain. Jadi kurang tengah juga ini. Jadi udah bagus ini untuk Mas Jarod Eka. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada Farel Nugroho. Nah, Farel Nugroho ini sangat simpel, udah bagus ini. Nah, kemarin itu temanya Hari Raya ya, Hari Raya Idul Fitri. Jadi ucapan Idul Fitri, jadi bukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu kemarin itu pada saat pertemuan kedua. Jadi udah nggak apa-apa sih, udah cukup bagus ini. Sebenarnya kalau misalnya untuk penempatannya, headline-nya ini lebih baik dia lebih di atas untuk Mas Farel. Jadi di atas. Jadi untuk subline-nya ini dia di bawah. Jadi seperti itu kalau untuk penempatan dari setiap judul ya. Jadi seperti itu, Mas Farel. Nah, ini Febrian. Nah, untuk Mas Febrian ini udah bagus. Cuman ini dia lebih kurang kontras sih dia itu untuk warna. Jadi warna pada ininya, warna background dengan tulisan itu, outline-nya itu kurang begitu jelas kalau misalnya seandainya pada saat kita upload atau kita lihat itu dia tuh kurang begitu nyatu karena warnanya itu hampir pudar semua. Ya bagus ini untuk Mas Febrian ini. Nah, ini untuk punyanya Mas Gunawan, ini ya udah bagus juga ini. Cuman penempatannya, jadi lebih baik jangan headline semua. Headline itu artinya font judul semua. Jadi mungkin ada divariasi dengan subline. Jadi bedanya headline subline headline itu dia itu lebih besar ukurannya yang untuk headline. Jadi kalau untuk yang sub headline itu dia lebih kecil. Jadi bisa aja nih Selamat Hari Raya di atas ini. Nah, di sini minal aidin wal faidinnya ini dia masuk ke sub headline. Jadi seperti itu. Mas Gunawan. Selanjutnya untuk Mas Hadi Wibowo. Nah, Mas Hadi Wibowo ini udah bagus. Ini hanya sarannya jangan kita hanya ngambil template saja ya. Untuk yang tadi juga kalau bisa kita coba-coba belajar kita buat template sendiri. Kalau misalnya seandainya kalian bisa buat template sendiri, kalian ini nanti bisa ada feedback ada keuntungannya gitu loh. Keuntungannya itu nanti kalian tuh bisa dijual template ini. Bisa dijual di Freepik, bisa di Pinterest, tuh bisa tuh di situs-situs freelance lainnya itu bisa dijual tuh.
apalagi NVT, udah ada NVT, itu bisa dijual tuh di NVT. Jadikan halnya Bitcoin kalau nggak salah, itu kan sekarang banyak yang menjual-jual seperti itu di NVT. Jadi bisa keuntungan buat kalian juga. Nah ini udah bagus ini untuk Mas Adi Wibowo. Terus ada Mas Hendrik Albert. Nah ini udah untuk Mas Hendrik juga udah cukup bagus. Cuman tadi saya sampaikan lagi pada saat pembuatan sebuah project desain, kalau di saat dari owner ataupun pemilik perusahaan itu, ataupun di atas kalian, leader kalian minta desain dengan penentuan fontnya harus sejenis, itu diusahakan sejenis. Tuh, jangan beda-beda kalau bisa. Tuh, kalau ini kan hanya kita belajar, itu nggak masalah. Cuman besok koreksinya kalau di saat kalian itu dapat sebuah project ataupun sebuah pekerjaan, kalian jangan pernah halnya dikasih harus pakai font Calibri, jangan menggunakan font Times New Roman. Nah itu malah nanti beresiko sama kalian. Kalau Calibri ya Calibri, jadi menggunakan tiga warna, jadi seperti itu. Ini udah bagus ini Mas Hendrik Albert. Nah ini punyanya Mas Ilham Aziz Saputra, ini udah bagus, tapi untuk outline-nya itu konturnya itu dia terlalu tebal, jadi nanti lebih bisa disesuaikan lagi untuk Mas Ilham. Ini udah bagus ini Mas Ilham. Nah ini punyanya Mas Muhammad Ananda Oki Pratama. Nah ini udah begitu bagus, udah bagus juga ini untuk Mas Muhammad Ananda. Nah ada perbedaannya di tulisan puasa ini. Ini dia sebenarnya bukan menggunakan font Arial. Jadi komentarnya kebanyakan di situ ya, jadi lebih ke font-font yang lainnya. Jadi saran saya kalau misalnya besok ke depannya ada proyek-proyekan, gimana caranya penggunaan font itu harus disesuaikan. Jadi jangan beda-beda. Jadi seperti itu. Terus lagi ini punya Mas Pandu. Ini kalau tempatnya Mas Pandu ini udah bagus. Jadi udah terletak juga disesuaikan. Jadi selamat hari raya. Cuman ini fontnya ini bukan font Arial ini. Ini kayak masuk ke font Times New Roman ini, yang tebal ini. Nah bawahnya ini kemungkinan ini kalau nggak Calibri ya Arial, dia font yang lebih kecil. Nah penentuannya seperti ini sebenarnya, ada headline, subheadline, jadi dia agak lebih kecil. Ini udah bagus tuh Mas Pandu. Nah Safira Yuliani, itu tempatnya Safira, ini udah bagus. Ini penggunaan font juga udah sesuai Arial. Nah untuk tata letaknya ini dan penggunaan warnanya ini untuk shadow-nya terlalu terang banget, ini udah terlalu pekat. Jadi lebih baik untuk shadow-nya itu lebih pudar sedikit ya. Lebih baik kalau enggak nih hanya warna yang lebih baik menggunakan warna ini nih, warna emas ini, jadi dia lebih timbul nyatu dengan warna latar background-nya.
ataupun menggunakan warna-warna emas seperti ini ataupun coklat. Jadi kalau misalnya putih ya agak kurang gimana, agak kurang sesuai gitu. Jadi lebih baik cara penentuan warnanya itu kita ngeliat background sekelilingnya. Jadi seperti itu untuk Mbak Sira. Udah bagus ini. Nah selanjutnya untuk Vide, untuk Mas Vide. Nah untuk Mas Vide ini udah bagus, sudah sesuai. Jadi untuk penentuan warna, terus atribut-atribut lainnya. Nah jadi penyesuaiannya seperti ini nih, penggunaan warnanya nih. Jadi dia terlalu soft, enak dilihat juga. Cuma atributnya ini bila perlu lebih sedikit lagi, jangan ngumpul di tengah ini. Nah ini udah ada penggunaan fontnya, tabel, ada temanya Idul Fitri, udah sesuai, semua ada untuk headline-nya. Headline dan sub headline-nya ini udah sesuai, udah bagus ini punya Mas Vide ini. Jadi penggunaan warnanya udah disesuaikan dengan ketentuan semua. Jadi ini udah sesuai nih, sesuai dengan ketentuan tugas nih. Tuh yang lain-lainnya mungkin bisa kalian tuh ikut belajar juga dari Mas Vide ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah bisa, udah kayak halnya mengerti tentang desain, itu nggak ada salahnya kita sharing-sharing, kita tanya-tanya, kita belajar bareng. Mungkin dari kalian yang mungkin pengen belajar lebih jauh lagi tentang desain, bisa nanti hubungi saya, ataupun nih untuk Mas Vide nih, saya udah mengenal Mas Vide lama nih. Terus dia di sini. Jadi bisa hubungi Mas Vide kalau pengen belajar juga. Nah ini untuk Vika, Aleida, namanya agak sulit juga ini. Nah ini untuk Mbak Vika ini udah bagus. Jadi untuk penggunaan font juga sesuai. Nah cuman ini kurang begitu menarik ya Mbak Vika ya ini ya, Mbak Vika, karena penyesuaian untuk tata letak fontnya, terus untuk atribut-atributnya, mungkin itu bisa dikembangkan di keesokan harinya, mungkin terus belajar agar bisa lebih jauh dari kita semua ini yang desain-desain ini. Ya mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 yang mengumpulkan desain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya lihat dari desain-desain yang udah kalian buat. Itu udah bagus semua, udah bagus ya. Saran dari saya itu kembangkan lagi, nanti pada saat kalian udah nemuin feel-nya, cara kalian tuh desain, cara kalian itu menentukan sebuah warna, font dan lain-lain, itu bakal ketemu sendiri sih. Nanti bakal, oh jadi seperti ini cara penentuannya. Dan di dunia desain itu nggak hanya kita desain saja, di situ ada copywriting yang dimana pada saat ada sebuah project, kita hanya diberikan sebuah link artikel yang akan kita visualisasikan pada desain. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari sini ada yang dipertanyakan lagi dari teman-teman, mungkin bisa dipertanyakan lagi. Kalau ada yang kurang paham atau seperti apa, mungkin bisa dipertanyakan.
Buat teman-teman yang mungkin masih dibingungkan, bisa ditanyakan lagi. Mungkin kalau memang sudah tidak ada dari Mas Fuad, mungkin ada tambahan atau tidak? Ya mungkin tambahan saya nggak begitu banyak ya. Yang pertama, terima kasih pada teman-teman yang udah berkontribusi pada kelas Korel kali ini yang diadakan oleh keluarga mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Terus yang kedua, terus kembangkan kalau kalian emang minat di desain grafis ataupun visual, untuk komunikasi visual kita desain itu terus kembangkan. Sekarang ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan desainer-desainer yang nggak hanya muda, nggak hanya tua, nggak hanya hebat, dan yang bisa ataupun belum bisa itu pasti dipergunakan. Jadi walaupun kalau misalnya kita ngelihat di luar sana, kita merasa udah hebat, ada yang lebih hebat lagi, dan jangan pernah pamrih dalam belajar desain. Jadi di luar sana masih banyak desainer-desainer yang hebat mungkin, tapi kita jangan mau kalah saing, terutama itu. Jadi gimana caranya terus kita kembangin. Dan satu lagi, jangan hanya belajar Corel dan disampaikan. Jadi ada lebih baik saya menyarankan gunakan Figma. Jadi gunakan Figma ataupun XD, Photoshop dan lain-lain. Tapi kalau untuk tren saat ini penggunaannya itu untuk di desain UI ataupun UX. Nah, itu untuk desain prototipe aplikasi. Jadi kalau misalnya seandainya kalian bisa menggunakan software-software tersebut, itu menjadi poin plus buat kalian. Itu dicari saat ini untuk perusahaan untuk pengembangan sebuah aplikasi, desain-desain aplikasi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fuad Yanto. Yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Widiani Rumaningya Putri selaku Master of Ceremony pada acara hari ini memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam acara kelas Corel Draw 2022. Jangan lupa absen buat teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat teman-teman jangan keluar dari Zoom dulu. Mungkin ada acara dokumentasi. Diharapkan buat on kamera terlebih dahulu. Ayo teman-teman mungkin bisa on cam dulu untuk acara dokumentasi. Ayo on cam ditunggu ya teman-teman. Ayo ditunggu teman-teman buat on kamera untuk sesi dokumentasi. Mungkin dari operator bisa menyiapkan untuk screenshot.
Aku hitung ya teman-teman untuk acara dokumentasi. 1, 2, 3. Skip. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bersedia hadir di pertemuan minggu pertama sampai minggu keempat ini. Untuk rekordan kelas Corel nanti akan diupload di YouTube KMTE UMS. Bisa ditunggu dan jangan lupa di subscribe dan like ya. Buat teman-teman juga jangan lupa absen, sudah disediakan di kolom chat.